Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Good afternoon. How are you today? I hope you have a great day. Okay, in this podcast, I would like to discuss about sea tribes. Do you know what is sea tribes? Sea tribes language is suku laut. Biasanya terdapat di Kepulauan Riau. Masyarakat yang tinggal di hidup, makan, melahirkan, bahkan menikahnya pun di laut. Semua kegiatan dilakukan di laut. To be more precise, I will discuss the problems of education in sea tribes. Ya, jadi saya di sini akan fokus mengenai permasalahan pendidikan di suku laut tersebut. Cukup menarik ya. Itu tinggalnya di laut. Nah, bagaimana sih pendidikan mereka selama di laut? Apakah mereka mengenal pengetahuan dan sebagainya? Nah, itu yang akan saya bahas di podcast ini. Okay, everyone has the right to get a decent education at a cost that is affordable by all levels of society, because education today does not recognize social strata and layers. Even education is a basic need that is inherent in everyone. Nah, jadi pendidikan yang layak itu dengan biaya yang terjangkau itu berhak didapati oleh semua lapisan masyarakat, karena pendidikan saat ini tidak mengenal strata dan lapisan sosial. Bahkan pendidikan menjadi kebutuhan yang mendasar or basic need yang melekat pada diri setiap orang, maupun kaya, miskin, semuanya bisa mendapatkan pendidikan. Nah, education is a key word to advance people's lives, because education is no doubt significant with people's living standards. Poverty also becomes with ignorance and vice versa. Tempat tinggalnya in the canoe they call is Kajang. Jadi tempat tinggalnya itu bernama Kajang. This is how the sea tribe live on the wet and often. Seperti yang kita pikirkan, air laut yang asin, anyir, bahkan bangkai ikan, ombak, bakau, serta sinar matahari yang membakar adalah sesuatu yang mereka yaitu suku laut sendiri telan setiap hari. Suku laut dan laut telah menjadi sebuah kesetiaan, tidak terpisahkan. The sea and sea tribes have become a loyalty inseparable. Usually a group of sea tribes can reach 30 kajang. Jadi mereka punya 30 kajang. One kajang is usually inhabited by a family whose children are still small, under 10 years old. If the child, especially the boy, has grown into a teenager, the father will make his own awning. Oke, jadi mereka dibuat oleh ayahnya sendiri kajang untuk mereka tinggali bagi yang laki-laki. Nah, dari beberapa penelitian dikatakannya bahwasanya si nelayan dari suku laut ini tersendiri juga sering memikirkan bahwasanya ketika anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, mungkin kedepannya kehidupannya akan lebih baik. Some fishermen from the sea tribe feel that their children have a good future to take advantage of the natural research in their environment. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat di sini, yaitu yang pertama, form a small community consisting of 5 until 10 families per groups in several kajang, which is also homes for their families, father, mother, and between 3 and 5 children. The group moves according to the season for shelter and capture fish. Yang kedua, close and homogeneous. On average, remote indigenous communities are less. And then social institutions are based on kinship relation, which can be both supporter and obstacle to educational service programs for them. And then limited access to social, economic, and politic service juga merupakan permasalahan atau penghambat di sini. Nah, jadi apa sih solusinya bagi suku laut dalam pendidikannya agar mendapati pendidikan yang bagus? Nah, yang pertama yang perlu ditekankan mungkin adalah dengan menyediakannya tenaga pendidik yang bersedia mengajar di daerah suku laut tersebut secara langsung. Atau bisa saja menggunakan teknik pengajaran melalui media internet atau media seperti televisi, radio, or handphone. Dan mungkin pengajaran yang bisa diajarkan kepada suku laut, anak-anak suku laut bisa saja seperti basic literacy,
family literacy, independent business literacy, women's empowerment education, gender oriented family education, equality education, dan pengajaran basic yang penting lainnya. Oke guys, that's it perbincangan kita mengenai suku laut, pendidikan suku laut. Ada beberapa yang sudah saya jelaskan mengenai apa saja permasalahannya, penanganannya, dan apa saja pengajaran yang bagus untuk dipelajarkan ke suku laut. Sorry if I have some mistake. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.